Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, ada beberapa pertanyaan ini yang masuk. Di antaranya pertanyaan dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Bunyi pertanyaannya, Bismillah. Izin bertanya Ustadz, suami saya belum mengenal sunnah. Beliau masih sering bolong-bolong sholatnya. Malas bekerja, sukanya lihat HP, dan tidak mau gosok gigi. Apakah saya berdosa bila saya menolak diajak berhubungan karena saya merasa tidak nyaman dengan kondisinya yang kotor? Mohon nasihatnya, langkah apa yang sebaiknya saya tempuh? Di satu sisi saya mempunyai 2 orang anak dengan beliau. Dalam hati ingin minta cerai, tapi beliau tidak mau. Dan orang tua juga menyuruh saya bersabar, misalnya bercerai, langkah-langkahnya yang benar. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita di studio Fatwa TV. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kalau kita melihat dari pertanyaan si penanya ini, ada 3 pelanggaran yang dinilai dalam syariat ini berat ya. Tentu ini kebetulan 3 pelanggaran ini sesuai dengan klasifikasinya. Yang pertama, dia meninggalkan sholat. Ya, baik meninggalkan sholat secara keseluruhan atau bolong-bolong. Bolong-bolong berarti kayak makan obat nih, kadang sholat, kadang enggak. Yang jelas dia meninggalkan sholat. Yang kedua, dia malas, artinya tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dengan baik. Yang ketiga, dia tidak berpenampilan yang rapi dan bersih, dia kotor. Yang pertama, sholat. Ini sebuah pelanggaran yang paling berat. Ya. Ini pelanggaran yang paling berat. La ahda fil Islam liman tarakas shalah. Sudah tidak ada nilai di dalam syariat Islam bagi mereka yang tidak sholat. Enggak ada harganya, enggak ada nilainya orang yang enggak sholat. Dan orang yang tidak sholat ancamannya terlalu berat. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang penghuni surga yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertanya kepada penghuni neraka. Masalakakum fi saqar? Kenapa kalian ini masuk neraka saqar? Kenapa kalian masuk neraka? Di surat Al-Mudaththir, penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dia menjawab, kami tidak sholat. Ya, ini bahaya. Ya. Dan juga para ulama berdalil dengan hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Bedanya antara kita dengan orang kafir, orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Faman taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja kufur. Sehingga sebagian para ulama menguatkan pendapat bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja, malas, maka bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Jadi ini berat, ancamannya berat. Suami yang gak sholat, ini terlalu berat ancamannya. Dan juga dampaknya kepada anak-anak. Anak-anak akan meniru sama ayahnya. Sehingga anak-anak sulit untuk diajak untuk sholat, disuruh sholat juga berat. Kemudian dia, yang kedua berat juga ini, kepala keluarga, suami malas, tidak bekerja, duduk nongkrong aja, tidak memberikan nafkah, atau memberikan nafkah hanya sekedarnya, nggak bisa mencukupi. Padahal Allah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu pemimpin
di keluarga, karena memang Allah lebihkan laki dibanding perempuan, karena dia juga yang kedua memberikan infak. Jadi nafkah itu kewajiban, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Jadi mereka yang memiliki kemampuan ya berinfaklah sesuai dengan kemampuan, dan banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa memberikan nafkah itu kewajiban bagi suami, wajib yang tidak bisa dipungkiri. Dan yang ketiga adalah suami meninggalkan kewajiban dia untuk berpenampilan rapi, bersih. Karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Si istri ini berhak untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri, hak istri. Dan dia juga punya kewajiban untuk melakukan semua ini dengan cara yang baik. Ya, dia punya kewajiban untuk apa? Allati tasurruhu idza nazar, yaitu wanita saleh yang berpenampilan rapi, bersih, yang menyenangkan suaminya. Ya, di istri punya kewajiban untuk berpenampilan bagus, rapi, wangi gitu ya, menyenangkan suaminya kalau dilihat. Nah, begitu pula dia punya hak juga. Berarti suami punya kewajiban. Ya, ini haknya istri. Apa itu? Sama, penampilan suami pun dituntut berpenampilan yang rapi, wangi di hadapan istrinya. Seperti diucapkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di Syu'abul Iman. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya ingin berpenampilan bagus, rapi, berhias untuk istriku, sebagaimana saya pengen istriku pun berpenampilan dan terlihat cantik, wangi di hadapanku. Nah, ini semua kewajiban. Kalau disia-siakan, berarti si suami ini meninggalkan kewajiban dia kepada istrinya. Dan termasuk di dalam ini adalah firman Allah, wailun lil mutaffifin. Ini adalah sifat tatfif yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam tafsirnya. Tatfif itu apa? Tatfif itu adalah seseorang yang menuntut sesuatu tidak balance. Dia menuntut istrinya rapi, menuntut istrinya wangi, menuntut istrinya oke, sedangkan dia berantakan, mulutnya bau rokok. Terus apalagi di sini tidak sikat gigi, jadi mulutnya kayak bau aspak ya, mohon maaf ya. Jadi ya membuat orang jijik di sini. Berarti si suami ini melakukan perbuatan dari dosa besar sekali, yaitu meninggalkan sholat. Bahkan pendapat yang dikuatkan para ulama ini kekufuran, ini parah dan dosa besar dia. Tidak memberikan nafkah, dan perbuatan haram dia adalah apa? Tidak memberikan kenyamanan yang baik kepada istrinya. Nah, apa solusi yang Anda bisa lakukan? Pertama adalah solusi untuk perbaikan. Ya, mungkin Anda bisa memanggil seperti solusi yang diterapkan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yaitu keluarganya Anda bisa meminta tolong kepada keluarganya dia, keluarga suami Anda, untuk memberikan nasihat kepada dia. Atau minta tolong kepada saudara Anda untuk menasehatinya, atau meminta tolong kepada seorang ustadz yang dekat dengan daerah Anda, dekat dengan rumah Anda, untuk datang ke rumah atau bagaimana menasehati suami Anda agar dia merubah caranya. Nah, ini terus nasihati dia. Anda sendiri memberikan nasihat dan meminta tolong kepada ustadz yang terdekat di tempat Anda untuk memberikan nasihat-nasihat agar dia berubah. Kalau memang toh yang ketiga Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, keluarga menasehati semuanya masih tetap saja tidak ada perubahan, maka cara yang ketiga boleh Anda melakukan gugatan pada seorang suami yang tidak sholat. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulina wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.